Coba cek Nur Hamidah, ada suaranya kagak? Iya. Ada. Nah, kedengeran. Kedengeran. Ada Syifa Fauzia nyaut. Ya ada. Muhammad siapa itu? Syahid. Oh, Gufron. Nyaut guru nyaut. Iya. Apa lagi ya? Muhammad Sunnaullah itu. Rizkullah. Hadir guru, hadir kedengaran sampai belakang. Ajib. Lagi nih, segitu dong udah. Berapa orang nih? Muhammad Maswi ya? Maswa. Maswi Ma'anwan. Apa Bakar? Nanda, sehat Nanda? Iya. Alhamdulillah. Saya nggak tanyain guru. Apa? Lah tadi udah Gufron. Iya kabar sehat gitu guru namanya. Iya namanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah al-A'lul. Kembali lagi kita di channel Fahmi At-Taqwa. Kali ini kita membahas tentang tafsir ayatul ahkam lagi ya. Lanjutin yang kemarin halaman 29. Ya. Udah ketemu? Belum? Cari dulu dah. Halaman 29 hukum qiraah membaca Fatihah di dalam sholat. Ada berapa itu dia hukumnya? Rahmah baru masuk tuh. Fania, Latifah, Sahra, Lutfiyah, Sahra, Kesot, Tazkiyah udah masuk. Hadir, ada alhamdulillah. Gila nih. Sehat ya, Fania. Panggil apa Fania? Tazkiyah itu dia udah kedengeran belum? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Dah, buka halaman 29. Iya, kita baca Fatihah dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan Allah berikan kemudahan. Berikan khusus Alhamdulillah wa bagi hijin ra'ali abu ya hijin ba'ala sih. Orang tua kita semuanya sudah mendahului kita, guru kita masyayikhna fil Azhar Syarif, masyayikhna fi hadhihi al-qaryah. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya radhah min riyadil jannah. Diberi hidup dengan kesehatan dan umur yang berkah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa rahmatina bil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum membaca Fatihah di dalam salat. Yang pertama ikhtilaful ulama fi qiraati Fatihatil kitab fi shalah. Ulama berbeda pendapat dalam membaca surat Fatihah di dalam sholat. Kalau kemarin kita bahas tentang Bismillah, Basmalah. Nah sekarang gilirannya apa? Fatihah. Ternyata Fatihah itu juga ikhtilaf ulama, apakah wajib atau kagak. Padahal kalau di kita yang kita ketahui apa? Rukun daripada apa? Sholat. Fadhahaba ba'duhum ila wujubiha wa dhahaba ba'duhum ila adami wujubiha. Apa? Yang pertama katanya berpendapat bahwasanya wajib membaca Fatihah. Yang kedua katanya enggak wajib. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama wajib, yang kedua enggak. Yang mana kubu pertama, mana kubu kedua? Mana Jokowi, mana Prabowo? Kita lihat. Balil wajib mutlak qiraah. Kan? Tetapi apa? Itu ya wajib secara mutlak. Siapa yang ngomong begitu? Yang bilang wajib?
Wa mimman qala bidzalika Abu Hanifah. Kemudian waqad haddu ashabuhu ma yajibu qira'atu faqalu al-wajibu salasa ayatin. Jadi yang pertama tadi katanya bilang wajib baca Fatihah. Kemudian yang kedua bilangnya apa? Cukup kita membaca 3 ayat. Yang apa? Yang pendek atau ayat yang panjang. Wal qailuna bi wujubi qira'atil Fatihah fi shalah ikhtilafu. Mana ini dia? Wa qailuna bi wujubi qira'atil Fatihah fi sholati waqtilafu faminhum man qala bi wujubiha fi kulli raka'ah. Jadi yang pertama tadi bilangnya apa? Wajib. Yang kedua kagak. Nah, terus yang bilang wajib ini Ibu Abu Hanifah. Yang enggak wajib katanya cukup membaca 3 ayat, yang panjang atau yang pendek. Kemudian nah berbeda pendapat ini. Yang ngomong wajib. Wajibnya di setiap rakaat apa kagak? Nah, ada yang ngomong apa? Wakila biwujubiha fi aktsaris shalat. Ada yang berpendapat bahwasanya di semua salat. Kebayang di sini? Ribet amat ya. Yang pertama nih, kan dia berpendapat Fatihahnya wajib. Yang kedua kagak. Terus habis itu dijelasin apa? Dijelasin Abu Hanifah berpendapatnya wajib. Nah yang kedua enggak wajib, cukup membaca 3 ayat. Iya. Kemudian yang berbeda pendapat, faminhum man qala biwujubiha. Yang ngomong apa? Yang ngomong wajib fi kulli rakaah. Nah, wa mimman qala bil awalil Imam Syafi'i wal Imam Malik. Berarti yang berpendapat bahwasanya wajib daripada baca Fatihah itu Imam Syafi'i, Imam Malik. Fi ashhuri riwayat anhu. Wa qad ruwiya anhu annahu in qara'a fi rakataini min rubaiyah ajza'athu. Kalau seandainya membaca di 2 rakaat di sholat yang keempat itu dapat apa? Pahala. Wa dhahaba al-Hasan al-Basri ila annaha tujza fi raka'atin wahidatin min as-shalat. Nah, pendapat Imam Hasan al-Basri bahwasanya apa? Diberikan pahala di dalam 1 rakaat. Maksudnya boleh nih, menurunkan pahala kok belum pahala. Boleh. Maksudnya boleh. Jadi kata Imam Hasan al-Basri ini boleh membaca di dalam 1 rakaat doang. Di dalam sholat, berarti rakaat pertama doang baca Fatihah. Rakaat keduanya apa? Kedua, ketiga, keempat enggak. Berarti maksud tadi tuh yang hadisnya, yang ruya bahwasanya kalau seandainya baca di 2 rakaat doang dari sholat yang 4 itu boleh gitu. Bukan balasan atau bukan itu boleh. Kemudian wasabul khilaf dan sebab daripada berbedanya pendapat. Tu'aridul athari ba'duha ma'a ba'd. Bertentangan hadis-hadis atau athar-athar atau dalil-dalil dari satu ke yang lainnya. Kemudian apa gini? Iya, itu sebabnya tuh. Itu digarisin. Digarisin, ditandain itu sebab. Tak tanya apa sebab khilafnya. Dalil-dalilnya berbeda. Banyak jalur, banyak berbeda pendapat. Mana dalilnya yang berbeda pendapat itu dalilnya? Yang pertama Nengdai, iya baru masuk. Kemudian apa nih? Ammal atharul lati tadullu ala wujubi qira'atiha. Ala wujubi qira'atuha fa hadits ibadatul samit. Yang pertama, hadis pertama dari Ubadah datangnya bin Samit. Apaan?
wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab. Yang berpendapat wajib berarti Imam Syafi'i, Imam Malik. Tuh. Nggak sah orangnya kalau nggak baca surat Fatihah dalam sholat. Kemudian hadis yang kedua, wa haditsu Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla salatan lam yaqra'u fiha bi ummil kitab fahiya khidaj. Khidaj apa ini artinya? Naqis artinya enggak sempurna, salasan ghairat tamam. Berarti ini yang hadis yang kedua ini bukan sama yang atas. Berarti hadis yang kedua untuk pendapat yang kedua. Ya. Jadi pertama katanya wajib tuh hadis yang pertama. Hadis yang kedua ini katanya apa? Cuma tidak sempurna doang. Kalau yang pertama tadi sampai ke martabah nggak sah, batal sholatnya. Kalau yang kedua ini martabahnya apa? Cuma kurang doang, tapi apa masih sah. Amma ma yadullu ala adami wujubiha, katanya apa itu? Adapun yang berpendapat tidak wajib membaca surat Fatihah. Dalilnya mana? Bala ala qiraati ma tayassara minal Qur'an. Dalilnya kita disuruh membaca apa-apa yang mudah dari Al-Quran. Berarti kalau yang wajib tadi membaca Fatihah, kalau yang nggak wajib cukup membaca surat apa aja yang mudah bagi kita. Fahadits Abi Hurairah anna rajulan dakhala al-masjid fasalli. Indal Abi Hurairah ada orang laki-laki masuk dalam masjid kemudian salat. Tsumma jaa'a fasallim ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ketemu Nabi, dia ngucapin salam, assalamualaikum. Faradda alaihi salam, dijawabin salamnya. Wa qala irji'i fasalli, katanya. Balik ente, salat lagi. Fa innaka lam tusalli. Fa shalla, kemudian dia salat lagi. Tsumma jaa'a fa amarahu bi ruju'i ila fi'li dzalik. Kemudian disuruh balik lagi, salat lagi. ثلاث مرات فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن خيره فقال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. Kalau seandainya kita pengen sholat, kita disuruh melakukan wudu, thumma istiqbalul qiblah, fakabbir, thumma iqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kita disuruh ngadep kiblat, kemudian takbir, kemudian baca sesuatu yang mudah. Di mana? Di dalam Al-Qur'an. Berarti ini Nabi ngomong. Nabi pengen sholat wudhu, kalau pengen sholat ngadep kiblat terus takbir, baca dah tuh Al-Quran yang mudah bagi ente. Kemudian apa lagi? Kemudian kita disuruh sujud rukuk, begitu juga berbarengan dengan apa? Tomak ninahnya. Kemudian i'tidal dengan tomak ninahnya, sujud dengan tomak ninah. Kemudian duduk di antara dua sujud. Kemudian apa lagi? Bangun lagi dengan tomak nina. Nah, itu syahidnya. Dalil ini mana? Syahidnya yang cukup buat kita itu tuh sampai minal Quran doang. Dari idakum dalam salati fasbagul wudu, tsumma istiqbalul qiblat fakabbir, tsumma iqra ma tayassara ma'aka minal Quran. Dah cukup segitu. Kalau ngapalan ada banyak, cukup segitu doang. Itu dalil yang kedua. Li'adam wujub qira'ah Fatihah bis shalah. Itu tadi untuk dalil yang hadis yang wajib Abi Hurairah yang sholat lam yaqra di kitab Fahiyah Hidad. Itu dalil yang ini ya, yang atas dengan faqulu al wajib salah satu ayat. Iya itu dia. Yang tiga itu doang. Makanya ini yang pertama, hadis pertama buat pendapat pertama. Ya. Yang kedua berarti buat apa? Tapi enggak ya. Bentar. Oh begini Bapak Ibu sekalian.
Ya malam ini berbohong tidur ya. Tidur ada puyeng. Yang pertama, pendapat pertama itu hadisnya yang pertama. Nah, di pendapat yang pertama itu beda pendapat lagi. Katanya boleh baca 3 ayat, ya kan, yang pendek atau yang panjang, gitu. Nah, dalil mana itu tuh? Yang kedua hadisnya. Nah, ini masih pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang kedua, dalilnya mana? Dalilnya yang ketiga, yang Abu Hurairah. Paham kagak, Syifa? Paham. Iya. Kali kalau nggak paham kita ulangin lagi, ini rada ribet ini kagak nomor-nomor raya. Nah, ini untuk yang ngomongin masalah bidzalika Abu Hanifah, yang bidzalikanya yang mana? Abu Hanifah. Nah, maksudnya wa mimman qala bidzalik itu yang kedua. Yang kedua. Bal wajib Abu Hanifah. Nah, ini Imam Abu Hanifah berpendapat yang 3 ayat. Berarti Imam Abu Hanifah berpendapat yang pertama, kemudian di pendapat yang kedua di dalam pendapat pertama. Yang amat ya, bola-bola. Iya, kan pendapat ada 2 nih ya. Iya. Pendapat ada 2, wajib sama agak wajib. Yang wajib ikhtilaf lagi. Iya. Kan Imam Malik sama Imam Syafi'i katanya wajib mutlak. Nah, Imam Abu Hanifah katanya cukup cuma 3 ayat. Gitu. Ibu sekalian. Ya. Ini baru mulai nih gitu, yang amat. Iya. Oleh. Ini bagian dari yang satu. Hah? Bagian dari yang pertama. Bagian dari yang pertama. Begitu kata Ustaz Apip. Mana lagi nih? Jadi yang bila ada yang wujudinya siapa yang pendapatnya? Bila ada wujubiha pendapatnya siapa dia di sini dijelasin termasuk Hasan Al-Basri. Kemudian juga siapa lagi itu dia? Iya. Ya begitu. Hasan Al-Basri itu. Hasan Al-Basri. Nah kalau emang rada puyeng udah nggak usah ditulis namanya. Pendapat pertama, kedua, begitu ya udah. Mana lagi? Udah tuh. Dalil segitu. Dulu. Wa amal apa? Kitab nih. Mana ini dia? Oh ini dalil Qur'annya nih. Tadi kan hadisnya. Faqra'u ma tayassara minhu. Ya kan? Surat Al-Muzammil. Fahada yadullu ala anna al-wajiba an yaqra'a ay syai'in tayassara min al-Qur'an. Nah, ini dalil buat apa? Ada Nah, maksudnya wajib kita membaca Al-Qur'an apapun itu. Mau yang mudah, maksudnya mau yang pendek, mau yang panjang, tapi yang mudah bagi kita. فهو يعد حديث عبادة ويعدد حديث أبي هريرة الأخير لأن الآية القراءة في الصلاة بالدليل قوله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل فهو فقرأ ما تيسر من القرآن. Udah kebanyakan udah segitu aja cukup. Ini bukan dalil lagi dah. Segitu ya tadi dalil Qurannya faqra'u ma tayassara min al-Quran. Dah langsung biar cepat. Mana lagi amal Hanafiyah. Nah, yang paling bawah Hanafiyah artinya apa Hanafiyah? Kalau di Mesir itu Hanafiyah artinya kerang. Hanafiyah itu. Iya, Hanafiyah artinya apa? Kerang. Kan aja. Makanya waktu itu saya kalau ditanya sama dia, tawadhu fi Hanafiyah? La ana Imam Syafi'i. Pikirannya aja. Kata dia, lu uduk di keran gitu. Kalau kata kita, lu uduk pakai mazhab Imam Hanafi gitu. Kita kayak nyambung, iya. Lah, ditawa. La, laysa mazhab. Anta tatawadda bil Hanafiyah masih belum paham. Apaan ini? Sehingga la ana Imam Syafi'i. Jadi Hanafiyah itu tempat apa? Tempat uduk, keran nama. Hanafiyah.
Pakai hak gede kayaknya deh, Hanafiyah. Hanafiyah hak kecil. Kayaknya juga ya. Iya. Kayaknya kan. Iya emang iya. Untung kita kaya, miskin ya. Lanjut. Oh iya. Kemudian apa ini katanya? Nah, adapun ayat yang tadi faqra'u ma tayassara minal Qur'an itu katanya tufidu takhyir, ya kan? Boleh kita memilih apaan? Di sini jelasin tuh. Walaysat min babil mutlaq. Ya, fa inna ma'na ma tayassara ay syai' tayassara. Mau apaan aja udah. Jadi enggak secara mutlak disuruh baca, enggak muayyan, enggak ditentuin. Bebas. Bal ayatu dallat 'ala takhir, dan ayat ini adalah menunjukkan kepada bolehnya kita memilih. Fa idza jaa ba'da dzalika mu'ayyan yakun nasikhan wa la nusikhuna. Qalu qad jaa hadits Abi Hurairah fi dalam mudaqlah, segitu aja. Mana lagi yang penting? Udah langsung ke bawahnya. Al-ahkamul lati tukhadhu minal Fatihah, hukum-hukum yang bisa kita ambil daripada surat Al-Fatihah. Itu parah nih ibunya ikutan. Mantap. Nah, kata di sini apa? Kita udah jelasin tadi sebelumnya tentang surat Fatihah. Dari mulai a'udzu sampai bismillah sampai Fatihahnya. Katanya apa? Kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Ada takwil, itu ditakwil. Bahwasanya apa? Ada kalimat qulu alhamdulillahirabbil alamin. Bacalah oleh kalian, ya kan? Atau katakanlah oleh kalian alhamdulillah, begitu. Jadi bukan Allah yang mengucap sendiri, bukan Allah yang memuji dirinya sendiri, melainkan Allah nyuruh buat kita memuji Allah. Dalilnya mana? Kalau Allah yang nyuruh, bidalilin. Apa katanya? Iyyaka na'budu. Nah, kita disuruh nyembah Allah. Berarti kalau kita nyembah Allah, kita memuji Allah. Bukan Allah sendiri yang nyembah dirinya. Fa innahu ala ta'wil, bahwasanya apa? Iyyaka na'budu hatman. Kita disuruh nyembah Allah secara hatmul lazim. Hatmul lazim itu artinya apa? Udah kagak boleh diotak-atik lagi. Udah hatmul lazim, udah lazim banget. Harus. Iya, benar-benar. Alamna 'anna al-amra wa huwa qulu mudmarun. Apa? Fi ibtida'is surah aidan. Wadzalika yaqdi anna Allah amarna bi fi'lil hamd. Wa 'allamna kaifa nahmadu wa kaifa apa ini? Musanni alaih. Jadi Allah nyuruh kita buat melakukan kalimat alhamdulillah dan mengajarkan kita untuk memuji Allah. Kemudian wa mimma yu'khadhu, baliknya lagi tuh. Dan kita bisa mengambil daripada adab berdoa kepada Allah bahwasanya annahu yang bagi an yam ayyubda bihamdillahi wa thana'u alaihi. Kita disuruh berdoa sama Allah. Adabnya yang pertama kita memuji Allah, ya kan? Kemudian apa lagi? Yakunu dzalika ad'a ilal ijabah. Ya, itu sebab buat kita apa? Diijabah doa kita. Ya, jangankan doa, orang pidato aja kalau enggak ucap alhamdulillah, pidatonya kagak sah. Begitupun juga orang khutbahnya kagak sah. Id innallaha qaddama hamduhu wa thana'u alaihi biqaulihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendahului atau yang mendahului puji-pujian itu di awal, alhamdulillah ila maliki yaumiddin, daripada kalimat maliki yaumiddin, raja di hari balasan. Ala du'a wa huwa qauluhu ihdinas siratal mustaqim. Begitu. Jadi Allah mendahulukan kalimat alhamdulillah. Kemudian Allah bilang apa? Malik yaumiddin, baru ihdinas siratal mustaqim. Kenapa?
itu Allah lagi ngajarin. Ini lo kalau mau berdoa, lo baca alhamdulillah dulu. Habis itu lo muji Allah, Maliki Yaumiddin, raja di hari apa? Pembalasan yang enggak ada raja lain. Boleh kita kalimat muji yang lain. Pakai ilahiyal karim mental karim. Kan muji itu. Boleh. Nah, habis itu baru dah kita baca doa ihdinas siratal mustaqim. Tunjukin kami jalan yang lurus. Wallahu taala a'la wa a'lam. Lanjut kita surah Baqarah. Min suratil Baqarah, daripada surat Baqarah. Coba Win baca Win. Ayat Quran baca Win. Bismillahirrahmanirrahim. اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس وما أنزل بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. Jawab Bib, baca Bib. Habib. Udah segitu. Coba Habib baca artinya dah. Dari mana? Jangan Bib. Dari wattaba'u. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihir kecuali dengan izin Allah. Dengan mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa membeli menggunakan sihir itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir sekiranya mereka tahu. Lanjut yang ke 103-nya. Walau annahum amanu wattaqaw mutubatu min 'indillahi khair. Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik sekiranya mereka tahu. Iya. Oke, kita bahas tentang sihir ini. Waduh, di atas sekali banyak. Kampung bawah nih sihir dibahas juga di sini. Jadi ternyata sihir itu udah ada dari dulu, dari zaman Nabi. Ya. Kemudian diturunin dua malaikat, Harut sama Marut. Pertanyaannya berarti malaikat ngajarin sesuatu yang jelek dong. Ngajarin sesuatu yang agak baik. Nah, itu buktinya ngajarin sihir. Agak boleh teluk, pelet, ya kan? Sihir itu. Agak boleh bagaimana itu? Itu katanya apa? Malaikat Harut sama Marut diturunin itu untuk melawan sihir-sihir. Bukan untuk ngajarin sihir-sihir yang jelek, tapi untuk melawan sihir-sihir yang udah ada. Nah, makanya Harut sama Marut ngajarin kepada orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Ngajarin apa? Ngajarin sihir, ya kan? Biar melawan sihir, gitu. Iya. Kan kalau orang sihir, musuhnya tukang sihir. Iya. Ustadz musuhnya kan? Ya Ustadz. Ustadz sama Ustadz musuhnya. Saingan. Lah, masa Ustadz musuhnya tukang jengkol. Saing. Madrasah musuhnya madrasah, sekolahan musuhnya sekolahan, saingan.
Sihir. Iya, makanya ini ngelawan sihir, diajarin sihir sama malaikat. Karena musuhnya sihir ya sihir. Diajarin sihir, cuma sihir yang baik, bukan sihir buat apa? Buat ngalahin orang, tapi sihir buat nangkal, sihir buat ngelemparin. Apaan itu sihir? Kita baca dulu. Sihir menurut bahasa ya. Coba bacakan. As-sihr fil lughah kullu ma latifa ma'khudahu. Apa tuh artinya? Setiap yang halus gitu. Halus, Iya, benar. ilmu halus Iya. yang diambilnya. Wa khafiya sababuhu minhu sihr. Nah, jadi sihir itu sesuatu yang lembut, sesuatu yang halus, nggak kelihatan dia, ya kan? Dikit-dikit mati aja, ya, dikit-dikit tuh pegel, dikit-dikit puyeng, ya kan? Itu pelan-pelan dia, itu sihir tuh, agak ketahuan. Lewat apaan? Medianya, lewat angin. Nah, makanya sihir itu apa? Lembut. Angin kan sepoi-sepoi, lembut dan enak, dan ternyata angin sihir. Kemudian apa? Khid'ah. Apa itu khid'ah? Artinya tipu daya, ya kan? Dari setan. Dan sihir itu artinya apa? Ri'ah atau ru'ati. Maknanya fitnah. Apa itu fitnah di situ? Al-ikhtibar wal ibtila. Penderitaan kalau di situ. Wal ikhtibar apa? Atau ikhtibar kan ujian apa? Iya. Ikhtibar, ujian kita. Gitu. Nah, kemudian lagi langsung ke bawah. Ikhtilafun nas. Apa kata dia? Manusia berbeda pendapat di dalam sihir. Fadhhab jumhurul ulama ila anna lis-sihra haqiqah. Jadi ulama berpendapat bahwa sihir itu benar-benar ada dia, kagak goro-goroan. Wa annahu taqtadiru bihi an-nufus al-bashariyah ala ta'thir fi 'alam al-'anasir. Dan mengecok-ngecok manusia, ya kan? Mana lagi? Imma bi ghairi muayyan. Maupun sihirnya itu ditentuin buat satu orang, ya kan? Maupun sihirnya itu tidak ditentuin atau bimuayyan ditentuin minal umuri samawiyah, daripada perkara-perkara langit, ya kan? Wa yarawna anna nufus as-sahirah ala thalath maratib. Adapun apa? An-nufus as-sahirah, jiwa yang apa? Sahira, isim Ismail berarti apa? Orang yang nyihir. Berarti orang yang nyihir ada 3 macam nih. Ya, penyihir ada 3 macam. Coba Beb, baca Beb. Awwaluha al-mu'assiratu bil himmah faqat min ghairi alatin wala muayyan. Apa itu? Al-mu'assirah itu tujuan bro ya? Apa sih? Penyebab gitu ya, atau apa? Bil himmah. Niat Mengakibatkan apa itu? Bil himmah faqat. Jadi dengan semangat dia pengen apa? Iya, pengen nyantet orang. Itu udah adanya. Iya, Dari tanpa alat, dari alat. tanpa adanya alat. Tanpa tujuan. Dari kemauan sendiri doang, di dalam hati dia punya ilmunya. Kagak pakai media, alat-alat, pakai boneka, kagak. Cuma apa doang? Di dalam hati. Imannya doang. Nah itu tuh. Ini maratib yang pertama. Yang kedua, lanjut Beb. Wasaniyatuhuma bima'na min Wasaniyatuha. wasaniyatuha bimuayyanin
min mizajil aflak awil anasir awil khawasil a'dad. Apa tuh mazat tuh? Nah, yang ini apa? Ditentukan. Iya. Nah, ini ditentuin dari ini ya. Dari sesuatu yang anasir kayak barang-barang begitu, unsur-unsur. Dari unsur apa diambil? Apa unsur angin, apa unsur api, apa unsur apa lagi? Air, ya kan? Ada orang Pasir. cara melet orang tuh pakai air apa? Air ludah lagi cewek lagi ludahnya diambil, dicain, ya kan? Kemudian begitu. Begitu. Yang kedua, yang ketiga, Win. Wasali suha taksirul qawmi al-mustaqilah. Yang ngadu sahibu hadihil martabah ilal kuwatil mutakhayyilah. Apa tuh? Iya. Yang diakibatkan dari kuatnya hayalan. Kuatnya hayalan. Maksudnya apa nih? Sahibu hadil martabah ila quwwatul mutakhilah fa yulqa fiha anwa'an min al-khiyal lati wa suwar thumma yunazziluha ila al-hissi min ra'ina bi quwwati nafsil mu'athirah fa yanzuru ra'una ka'annaha fil kharij. Walaysa hunaka syai' min dzalik. Oh, begini Bapak Ibu sekalian. Di maratib yang ketiga ini dia ajib banget. Sakti dia. Dia cuma pakai apa? Khayalan aja. Seakan-akan dia di mana? Di luar. Padahal dia pakai di luar. Katanya kan. Nah, dan ada yang bilang apa? Wa yaquluna inna hadhil maratib. Di halaman 24, ke baris yang kedua. Wa yaquluna inna hadhil maratib yunalu bi riyadhah. Adapun martabah yang ketiga ini enggak bakalan bisa didapat sama seseorang yang nyihir kecuali dengan riyadhah, latihan, belajar gitu. Belajar. Wa riyadhatus sihr bitawajuh ilal aflaq wal qawaqib. Dan riyadhahnya belajar sihir itu dia ngadep nyembahnya bukan nyembah Allah tapi nyembah aflak, sesuatu yang apa? Aflak apa sih aflak? Nah, kawakib kan bintang-bintang, ya kan? Aflak apa? Sesuatu yang diciptakan, cuma palak pakai kop pakai kap? Pakai kop. Falak pakai pi. Iya, falak. Ada di Al-aflak. orbit Ya. Orbit ini maksudnya yang sesuatu yang di langit, ya kan? Sesuatu yang di langit. Ini nyembah kalau bintang, bulan, matahari. Iya, nyembahnya gituan. Ya kan? Wal apa tuh? Wasyayatin, dia nyembah apa? Setan. Bi anwa'i ta'zimi wal ibadah fa hiya lidzalika wajhu sujud li ghairillahi ta'ala. Dan dia sujud nyembahnya bukan Allah, kan? Wal wijhatu li ghairillah kufur. Ya. Orang nyembahnya selain Allah itu kafir. Lihat kana sihru kufran. Nah, oleh karena itu sihir itu adalah apa? Kafir, karena nyembahnya bukan nyembah Allah. Wa yarawna anna sahir yuqaddiru 'ala al-af'alil gharibah. Karena itu orang yang berbuat sihir itu dia perbuatannya apa? Perbuatannya yang asing. Fayatiru fil hawa, dia bisa terbang di mana? Di langit.
Muhibul makanisi wa ghairuha yadhhabu biha ila amakin ba'idah. Dia bisa naik ke sono, naik ke sini, ya kan? Sawirul mar'u bi ghairi surah. Iya, udah kayak kota. Naik ini, naik sapu. Kita naik demo kali. Jadi terbang. Ya, langsung kan dah. Yang kedua dari mana ini dia? Nah, menurut Mu'tazilah apa katanya? Sebagian ba'du ahli sunnah la haqiqat lahu. Nah, ini pendapat yang kedua daripada jumhur. Tadi kan jumhur bilang apa? Ada habis jumhur ulama itu haqiqah ada belum ada, tapi ahli sunnah katanya sebagian doang nih. Sebagian ahli sunnah bilang sihir itu enggak ada bohong. Menhayalan aja itu. Wa inna wa khida' itu tipuan, guru-guruan. Padahal mah apa dah? Trik and trick. Iya, biji kata dia. Mutakhil tuh kan cuma apa? Cuma bayang-bayangan aja. Khayal. Nah, pendapat yang ketiga, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, wa ila hadza dhahaba Abu Ja'far al-Istirbadi min asy-Syafi'iyah. Apa kata dia? Wa Abu Bakar Ar-Razi min al-Hanafiyah wa Ibnu Hizam Az-Zahiri Ta'ifah. Zahiri maksudnya apa? Zahiri itu madhab. Tidak ada madhab Zahiri. Bisa madhab Zahiri ini madhab yang pendapatnya dhaif, tapi kata dokter disebutkan di dalam kitab untuk apa? Dzikrul ilm, mengetahui aja, ya kan? Itu pendapatnya ajib-ajib memang. Kata ente di pendapat beliau tentang khutbah, tentang pernikahan. Parah itu, yang johir. Ya kan namanya zahiri. Iya. Lihat, wa yarana anna as-sihra bihadzal ma'na durub. Beliau itu berpendapat bahwa sihir itu maknanya apa? Durub. Apa itu? Daya, tipuan. Guru-guruan. Berarti yang bersama yang atas ini. Sama kagak nih? Iya. Hah? Yang Pendapat kedua. Iya sama. Sama. Wa takhil itu. Wa ila hadza dhahaba orang Mu'tazilah. Sama ya, tapi kok ini ditulis 2, 3. Di sana kan bener dibunderin ya? 3. Iya, 3 kan? Wa ila hadza 3. Iya, nggak apa-apa itu tulis saya 3. Walaupun maknanya sama, itu tulis lagi nih dia tambahin dia. Ngomong apa udah? Iya. Famin durubihi katsiru min at-takhayyalat allati mazharuha ala khilafi haqa'iqha. Dan di budayanya itu kebanyakan daripada hayalan-hayalan yang sudah nampak perbedaan, ada apa kagaknya, begitu. Karena yaf'aluhu ba'dul mas'udaini, ba'du mas'udina, mas'udina sulap, sulap. Iya, begitupun apa? Iya benar tadi saya bilang ada trik and trik. Iya. Bukan apa? Bukan semata-mata sihir. Iya. Bukan magic. Guna apa gini? Dinjun apa nih? Dinjun itu Dibahun. Osur ini gunung ini nyembelih burung ya. Burung. Iya. Maksudnya dia memyariku Nah, ini dia membeli persyaratan sihir. Iya, Jangan burung itu nyembelih burung. Syarat penyihirnya apa? Dibunuh usfuran dengan cara bunuh burung. Nah, masa? Apa? Ini bukan ini.
Toro apa toro? Coba cari toro. Toro itu terbang, toro itu. Iya, itunya tuh yang apa? Yariku apa? Yariku apa Yariku? Wah, Yariku ada yang tahu nggak? Medan. Nyampe di Medan Nur Haim. Harapan Mulia. Medan enggak ada suaranya ini dia. Tapi kagak di mute, kagak ada suaranya. Baik guru, baik. Yang anu nggak itu? Tahu apa Yariku itu? apa Yariku? Yariku. Yariku apa dia? Kalau Yuri guru perlihatkan. Apa? Memperlihatkan. Lihatkan ya. Ustadz siapa namanya? Ustadz Jemi ya? Ngartinya gitu. Yuri memperlihatkan kaknya domir anta. Perlihatkan kamu. Oh ya Roy ya. Kemudian memperlihatkan kamu. Iya. Perlihatkan kamu. Kurang. Begini, dia ngasih niat nih, gue motong inian, motong burung. Kemudian apa? Diperlihatkan, tiba-tiba terbang. Gitu. Tapi dipotong. Lah dipotong. Iya. Ya setelah dipotong dia terbang. Setelah memperlihatkan palanya itu tadi. Nah itu kan kata dia mah itu sihir, padahal mah bukan. Sulap itu. Ya, ini dia lagi jelasin pendapat yang ketiga, bahwasanya bukan apa? Sihir itu nggak ada, gitu, bukan hakikat. Tapi apa? Cuma trik and trik aja. Ya kan. Bapak kita yang langsung. Dah, begitu. Cukup. Pendapat yang begitu dah. Iya. Ada lagi kan jadi yang ini cerita ya. Iya, ceritanya. Langsung mana, Win? Win, nanti udah nanya Win sama si Israfil, ada anunya tafsiran gitu nggak? Ini kan udah dijawab. Musibo udah belajar dulu ini. Iya. Saya tadi pagi udah ini. Dapat tafsiran nggak? Belajar Musibo. Iya. Cuma tahu dikit doang. Kalau ini kan ada nih. Wa asyayu bin namimah, ada juga sihir yang bukan itu dulu kayak ngadu domba, itu juga termasuk sihir juga. Iya gitu. Mana itu mana yang mana ada nggak? Ini tadi yang ke berapa tuh ya? Wa daraba akhar min as-sihr wa asyayu bin namimah. Imam ya. Itu yang datang ke dukun. Iya. Nih, si dia nih yang ngajak lu. Kita ngadu domba. Yang pertama waladalika kana yajri amrul kuhan ya. Dukun, dia datang ke dukun. Ya kan? Minal Arabi fil jahiliyah dulu di masa Arab ya kan, di masa jahiliyah. Maka terus ta'una sihir. Dia minta apa? Dia minta sihir, dia minta datang ke dukun tuh yang pertama. Terus yang kedua tadi itu katanya apa? Dia itu mengadu domba, namimah. Terus itu juga ini cerita doang nih. Iya, ini cerita. Ya, lanjut manteji. Ya, Mana kudu ayatil ahkam. Mana lagi? 44. Adalah maupun kita dikawalkan. Ini kayak pendapat. Hari ngasih apa yang kayak sopil ya? Yang mau gitu Mau ya? Tafsir belum tafsir. Baru yang mana buat banat doang ya? Nah, banyak juga. Tafsir belum. Tafsir udah ada tafsir ringkasannya dong. Nah, ini nih. Sebelum baca nih dari kemarin, jadi kagak tahu lempeng-lempengan mana yang penting. Mana lagi dia? Waqala Abu Bakar al-Aziz. Iya, ini masih ilmu. Tapi di sini ada pendapat internya. Tuh. Itu menurunkan nama kawan dari kasus.
Tuh, nakirah ada. Hadis yang lain. Tuh, coba dah. Win, baca Win hadisnya tuh. Di halaman 36 yang di dalam kurung. 36 dalam kurung di mana? Paragraf yang kedua. Dan hadis Bil pembahasan tafsir yang kedua itu surat Al-Baqarah sihir bukan? Ini kita yang kita baca bukan muqarrar ya dia ya? Tahun lalu ini ya? Iya, Emang apa sih nggak pakai dibeliin? tapi di musibah juga pakai ini bro sama. Iya. Iya. Orang yang beliin. Baca anu. Ini kal hadisul ladzi. Ya, hadisil ladzi. Kal hadisul ladzi yarunahu an imra'ata atat Aisyah faqalat inni sahiratan fahli min tubah faqalat wa ma sahruka qalat Wa ma sahruki. Qalat sirtu ilal maudi alladhi fihi harut wa marut tiba bila litolabi al-misihun faqala li ya ummat Allah la takhtari adab al-akhirah di umri dunia Pak Ya, coba dengar tadi. Jadi ada perempuan datang ya kan ke Sayyidatuna Aisyah. Dia ngomong, Sayyidah, saya ini apa? Penyihir. Apakah taubat saya diterima ini? Begitu. Tanya lagi, sihir lo apa nih, Ma? Apa dijawabnya? Sihir saya Saya nyihir tempat apa? Yang di dalamnya ada harut wa marut. Terus Malaikat. Iya. Babilonia untuk minta ilmu sihir. Iya. Faqalari Ya ummat Allahi. kata padaku umat Allah, ya umat, hai umat Allah. Umat Allah kan? Ya umat Allah. Umat Allah. Tari jangan jangan memilih ada akhirat dengan perkara dunia. Maka mau mengabaikannya. Maka aku mengabaikannya. Maka si Dota Aisyah kata padaku, pergilah. Bila ganti Dulu ini kita nyari yang penting-penting ya, ini cerita-cerita doang nih Kiai. iya Dulu ya. Biasanya nih kalau tafsir ayatul ahkam itu ditanya soal yang pertama makna mufradat. Kan? Makna mufradat kayak kemarin alhamdulillah maknanya apa? Nah, kemudian yang kedua ditanya hukum. Katanya apa hukum sihir begitu. Kemudian maratib yang tadi itu masuk. Nah, kalau cerita-cerita begini biasanya disebutin
asbabun nuzul atau apa namanya munasabah, ya kan? Munasabah apa? Ayat sebelumnya munasabahnya apa? Nah kalau antum punya kitab tafsir ayatul ahkam yang benar-benar asli kitab, maksudnya yang 3 jilid itu karangan Syekh Muhammad Al-Sabuni kan ya? Nah itu bawa kalau ada acara ada di mana ini. Itu disebutin asbabun nuzul, kemudian munasabah soalnya itu. Tapi dari kemarin kita agak nemuin ya. Hah? Ada soal-soal? Lihat soal tahun berapa ini? Kemarin. Oh, ditanya, "Ma ma'na a'udzu?" Kemudian, "Ma ma'na asyaitan?" "Ma ma'na ar-rajim?" Kan. Terus mustaq. Gampangan soal itu. Itu tiap tahun pasti sama, Bro. Tergantung. Ini kan nanti banyak banget nih. Cuma tadi masuk, cuma apa aja masuk, apa a'udzu, dan pastinya surat Fatihah masuk yang mana lihat itu dia. Berarti bacaan yang menurut ini gitu, Bro. Udah soalnya. Kagak sampai begitu, cuma kesulitan. Paling ditanya apa hukum qiraah di dalam salat? Guru hukum qiraah Fatihah. Udah jabarin semuanya. Ikhtilaful ulama, madhabi kada, madhabi kada. Terus kita ada 2. Ini kita kan mau bikin Al-Fisam, ya. pertama kita tulis ayatnya dulu. Kita tulis Makna mufradat. Habis itu kita tulis makna. Kita ada makna keseluruhan. Iya. Makna keseluruhan. Habis itu kita ambil hukum yang ada di situ kan? Hukum yang ada di situ. Udah, gitu dah. Itu begitu. Asbabun nuzul. Ada cerita-cerita ini ntar ya dah. Dan lagi nih. Itu loh, itu dulu. Yang halaman 40 ya? 49. 49. 39. 39. Yang mana? Tom. Wattaba'u ya? Wattaba'u. Tuh, wattaba'u, Bapak Ibu sekalian. Halaman 39. Udah di paragraf yang kedua. Wattaba'u artinya apa? Al-Yahud. Berarti orang-orang Yahudi yang mengikuti. Wattaba'u ma tatlu syayatin. Mereka mengikuti apa-apa yang diimlakkan, apa-apa yang dilantunkan oleh siapa? Setan. Siapa berarti ngikutin tuh? Berarti failnya siapa? Iya, failnya Yahud. Gila, ada juga yang mengatakan alladzina kanu fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam wa qila alladzi fi zamani Sulaiman alaihi salam wa qila a'am. Ada yang bilang di zaman Nabi, ada yang bilang di zaman Nabi Sulaiman. Kan? Kemudian ada yang bilang apa? Umum. Biana muttaba'i sihr min al-yahudi lam yuzalu min ahdi Sulaiman ila anna ba'athallahu nabiyahu Muhammada sallallahu alaihi wasallam. Iya, jadi ikhtilaf nih. Ada yang bilang dari Nabi zaman Nabi Muhammad, ada yang bilang dari zaman Nabi Sulaiman. Iya. Dan fa akhbarallahu 'anil yahud annahum nabadu kitabillah wara'u zuhurihim wattaba'u ma tatlu syayatin ay taqra'u. Apa? Siapa yang baca? Waqila ala ahdihi. Waqila على عهده وقيل يكذب عليه لأن الخبر إذا كان كاذبا قيل تلا عليه وإن كان صادقا قيل تلا عنه. Ya, itu mana itu tadi? Kemudian makan وكان عندهم على ملك سليمان أنهم كانوا يزعم bahwasanya apa?
Aduh, mereka itu bohong. Borong-boroin. Siapa? Raja Sulaiman. Sulaiman Nabi bukan kan ya? Nabi Sulaiman ya? Kalau yang di Mesir ada Nabi apa? Nabi Soleh. Soleh itu mah. Soleh. Nabi Sulaiman yang ngomong hewan. Iya. Iya. Yang ngomong semut. Iya. Ngomongin kali dia. Terus. Nah, bahwasanya mereka itu menyangka atau menuduh bahwasanya Nabi Sulaiman ini seorang yang sihir. Lu penyihir lo, Nabi Sulaiman lo. Wa annahu ma sakharat lahul jin illa bisihrihi. Bahwasanya apa? Nabi Sulaiman itu iya. Jin yang dari semua Sakhara. punya jin gitu ya. Kayaknya ini beliau yang ketika kisah memindahkan kerajaan. Ya kan itu kan cepat tuh. Yang mindahin siapa? Malaikat. Ya kan? Iya. Yang mindahin apa? Jin, ya kan? Iya. Apa? Mengejek ya? Iyalah fakar. Mengejek Nabi Sulaiman berarti ya? Ini ada lagi sakhara menundukkan. Menyerukan. Kalau yang sakhiro itu dia mengejek. Kalau sakhara Menundukkan. memanfaatkan. Iya benar menggunakan itu bahasanya. Digunakan. Menggunakan jin. Menggunakan jin untuk memindahkan kerajaan. Itu disebut sihir katanya. Asal bisa kencang banget. Padahal itu apa? Mukjizat Nabi Sulaiman yang bisa ngomong sama semua makhluk. Mantap banget ya. Ada yang bilang apa? Qala Muhammad bin Ishaq qala ba'du ahbarul yahud alla ta'jibuna min Muhammadin. Ya sama anna Sulaiman kana nabiyyan. Ente kagak ini kagak apa namanya? Kagak takjub sana. Kaget. Kagak bukan. Oh. Nanti kagak takjub itu sama Nabi Muhammad. Apa? Menyangka bahwasannya Sulaiman Adalah Nabi. Kana illa sahir. Wallahi ma kana illa sahiran. Kagak itu Nabi Sulaiman mah itu emang udah penyihir. Bukan dia bukan Nabi Allah katanya. Habis itu dengar orang begitu ngomong begitu, turun dah. Apa kata Allah? Allah Taala, "Wa ma kafara Sulaiman." Bahwasanya Nabi Sulaiman itu bukan kafir, bukan penyihir. Seperti yang disangka oleh orang-orang yang kafir, orang-orang Yahudi, bukan. Tapi apa? Wal muradu bisyayatinul insi wal jin, dan dimaksud daripada setan-setan yaitu setan dari golongan manusia dan golongan jin. Waqad bara'allahu Sulaiman. Apa itu? Allah membebaskan Nabi Sulaiman mimma qadafuhu daripada tuduhan-tuduhan bihi minas sihr, daripada beliau dikatain sihir sama orang-orang Yahudi. Mana dalilnya itu tadi? Wa ma kafara Sulaiman. Faqala wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru binisbati sihri ila Sulaiman ala wajhil kadhib wa juhudihim wa nubuwwatuh. Kelar itu. Kemudian disifatkan setan-setan itu dengan perkataan apa? Yu'allimuna an-nasa as-sihra. Siapa yang ngajarin manusia sihir? Lah, bukan. Yang ngajarin manusia sihir kan di situ. Malaikat. Harut sama Marut.
Tapi kalau yang di sini manusia itu setan itu ngajarin ngajarin manusia buat sihir ala wajhil idrar, ya kan? Tujuannya buat apa? Buat nyelakain orang. Lah, iya ya, di sini jelasinnya ala wajhil idrar ya. Berarti bukan malaikat, berarti setan. Iya ya. Gitu dah. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila. Kemudian apa? Diturunin sama kedua malaikat tadi. Malaikat tadi diturunin buat ngapain dia? Ila huwa atfun 'ala ma tatlu syayatin. Ada yang bilang juga bahwasanya apa? Al-madlusun ittaba' hada wa dzaka. Ikut ya, ikut perkataan apa? Setan. Kemudian apa? Waqatan min hadzal al-sira unzila 'ala al-malakaini. Apa nih tarinya itu dia? Fayat taharrazu ya, fayat taharrizu. Apa itu? Tahriz kan artinya fokus, hati-hati. Kalau di situ apa itu? Berhati-hati sama. Ya, menjaga. Bagian dari mudorot. Hati dari mudorot. Baca duluin. Baca duluin. Di anna dari wakad. qad kana ahla bibabil qauman Baca mana itu? Oh, yang pertama di halaman 40 di baris pertama. Waqad min hadza anna as-sihra anzala 'alal malakaini bi qad 'allama min hadza anna as-sihra anzala 'alal malakaini bi babil wa qad anzalahu Allahu 'alaihima liya'rifahu. Jadi sungguh apa? Bunnas. Kodnya masuk ke fi'il madi itu. Apa artinya kodnya? Sungguh, bukan kadang-kadang. Kalau kod masuk ke fi'il mudhari' artinya kadang-kadang. Sungguh, ya kan, telah mengetahui. Min hadza an-nasihra, bahwasanya sihir itu unzila 'alal malakaini bi Babil. Diturunin ke siapa? Ke malaikat di kota Babil, ya kan? Waqad anzalahu Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada keduanya itu untuk apa? Untuk memberitahu kepada manusia, buat ngajarin manusia biar apa? Untuk berhati-hati daripada kejelekan sihir tersebut. Udah itu segitu dah, mana lagi dah? Di sini alasannya malaikat itu ini gitu namanya ya alasannya. Iya. Hati-hati. Iya. Fatahatuhu. Untuk berhati-hati dari mudarat dari bahaya. Tuh, ini nih, apa nih? Wa mu'taqid dzalika taqulu fi wa biqulubihim ta'zim ya. Nah, ini yang di tengah-tengah tuh, yang ahaduha. Ya, tasdiq. Jadi apa dah? Jadi sihir itu menyebabkan kita yang pertama
Artinya apa? Percaya dengan kemuliaan, keagungan bulan-bulan atau bintang-bintang, ya kan? Dan dia menjadikan bintang tersebut jadi Tuhan. Kemudian yang kedua, al-i'tiqad, yakin. Iya. Mampu mendatangkan darurat dan apa? Manfaat. Yang ketiga, bahwasanya sihir itu apa? Mujizat bagi para nabi. Iya. Katanya iya begitu Bapak Ibu sekalian. Dia menyangka bahwasanya sihir itu Mujizat bagi para nabi. iya, mujizat daripada para nabi. Padahal apa? Bukan. Padahal mah yang benar mah apa? Tuh, fab'atsallahu malakaini yubayyinani lin-nasi haqiqatan ma yad'una bitolanihi wa kashfani, ya kan? Ini tadi 3 poin ini apa tuh? Membuka itu yang menyebabkan sihir itu kafir. Yang menyebabkan sihir itu yang membuat kita kafir atau keluar dari Islam. Yang pertama itu tuh tadi sihirnya dia percaya sama bulan sama bintang yang jadi Tuhan. Dan lagi. Nah ini yang kedua, yang selanjutnya ya. Di anu lagi diwarnain lagi tuh ayat keduanya. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Artinya apa itu? Innama nahnu fitnatun fala takfur. Bahwasanya kami ini apa? Kami ini fitnah, ujian. Fala takfur. Maksudnya kami ini siapa? Yakulani dia Yakulani sebelum itu. Oh iya. Dia orang berdua. Iya. Malaikatnya ngomong ya. Ini berdua. Makana yu'allimanuhum litaharruzi la lil amali. Nah, mereka harus sama Marun katanya apa? Buat ngajarin biar berjaga-jaga doang. Atau buat amal. Kan. Wa fi dzalika ba'as. Adapun kalau kita buat amal itu sia-sia amal kita, nggak ada manfaatnya. Gila ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fulan la ya'rifu syarr. Qala apa ini? Hanya qafihi wa qadhirat. Fulan itu tidak mengetahui sesuatu yang jelek. Mana si fulan siapa ini? Itu sampai ke orang bagus. Oh begitu. Jadi begini Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Maksudnya orang yang mengetahui kejelekan, dia belum tentu melakukan kejelekan. Begitu. Orang yang mengenal setan, belum tentu dia pengikut setan. Kita kenal nama-nama setan, setan yang godain dalam rumah, godain lagi sholat, setan rumah tangga ada, kita kenal doang. Cuma kita nggak ngikutin perkataan dia. Dan begitu pun juga di sini, kita disuruh belajar sama si Harut sama Marut, buat apa? Mengetahui sihirnya dan bagaimana penangkalnya, tapi tidak untuk melakukan. Makanya Sayyidina Umar ngomong katanya, oh nasi fulan loh, kagak mengetahui sesuatu yang jelek. Mengapa? Jadi itu belajar, jadi dia nggak tahu yang jelek, akhirnya ngikutin jelek. Nah kita bisa membedakan mana yang jelek yang bagus,
Bagaimana cara membedakannya? Ya kita belajar mengetahui sesuatu yang jelek dulu. Nah, oleh karena itu kita harus belajar sama Harut Marut. Sekarang agak ada, udah Harut Marut udah jenis apa? Oh, yang Mustomi Allah. Ya. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Maka kemudian mereka mengajarkan keduanya itu ya. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Dan sihir itu bisa menceraikan, memisahkan di antara seseorang, laki-laki dan perempuannya. Wahada damun liman yata'allamu lidhahri jadi itu hinaan, cacian atau ancaman buat Allah. Apa sih namanya damun itu? Hinaan. Jangan belajar sihir buat apa? Buat hinaan. Lalu Litauki apa fi itu? Kop ya? Ki untuk mencari solusi. Nah iya. Jadi kita belajarnya itu bukan untuk mencari solusi, tapi untuk apa? Darurat nggak boleh. Wa tafriqu bainal mar'i wa zawjihi bis-sa'adati. Ya, bis-si'a bi apa nih? Bis-si'ayati wan namimati wal wujud al-khafiyah allati min di situ dia sihirnya bener tadi tuh ada yang sihir namimah, sihir apalagi tadi tuh di atasnya itu bener tadi itu bisa-bisanya. Kemudian waqad ruwiya 'anil Hasan annahu kana yaqra'u wa ma unzila 'alal malakaini bi kasri lam. Lam yang mana ini? Oh, wa ma unzila 'alal malikaini. Malikaini dibacanya kasrah lamnya. Wa yaqulu kana illajaini akhlafaini. Illaj itu kan artinya apa? Obat. Ya kan? Jadi alal malakaini diganti jadi alal malikaini. Maknanya apaan? Maknanya dua malaikat itu diturunkan untuk jadi obat sihir-sihir yang tadi. Dia ngajarin obat maknanya. Ya'muranu bis-sihri. Yang ngajarin sihir wa tamassakani bihi. Wa qila innama bijuhdin wal ma'na lam yunzil 'ala al-malakaini. Lagi dia. Fata'allamuna minhuma fata'allamuna minhuma. Maknanya ai minal sihr wal kufr. Ntar kalau nyikat dikit-dikit aja ini ya, jangan terlalu banyak. Kita kasihan bocah ngapalin. Supaya singkat-singkat aja dah. Kalau tadi itu yang fata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Udah cukup kalimat wa hadzal liman yata'allama lidhahri. Udah segitu aja dah cukupnya. Yang mau film buang aja. Iya. Enggak usah buang dulu. Iya kan. Kemudian kalau meminta maknanya pasihir wal kufur. Mereka ya mau walaupun masih ada yang kan kok ini artinya sihir kufur ya? Fata'allamuna minhuma dan mengajarkan dari keduanya itu ya. Dan mereka belajar. Ta'allamuna minhuma. Itu artinya ya? Artinya apa yang di situ? Malaikat ngajarin. Belajar. Iya minhuma baliknya ke itu
yakin. Lah, masa malaikat ngajarin kufur? Maka mereka mempelajari dari keduanya. Iya. Oh iya, mereka mempelajari dari keduanya. Malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Masa malaikat ngajarin sihir dan kafir ya? Iya, berarti ini dia diajarin sama malaikat bukan buat yang benar. Tapi diajarin malaikat, tapi dipakai bukan buat obat. Iya, tapi buat apa? Kalau gunanya Iya, dipakai buat nyerang juga. Orang diajarin kata buat obat, dia nyerang lagi. Begitu. Oh, jadi maksudnya aslinya malaikat ini ngajarin membuat obat. Cuman orang yang diajarin ini bahasanya yang lain Menggunakannya yang lain. Iya, Melenceng. dari ajaran. Gitu. Makanya nggak mungkin kalau malaikat diturunkan sama Allah buat ngajarin kekufuran. Malaikat itu apa? Maksud. Mana dia? Udah. Walakinna syayatina kafaru tadammanul kufr. Yarji'u ilaihima. Nah. Tetapi setan-setan itu apa? Kafir. Nah, kita disuruh balik kemana? Ke malaikat tadi. Buat ngapain? Buat nyembah Allah. Mereka diturun buat ngajarin Islam. Sihirnya sihir buat obat, buat nyembah Allah. Wah, ini beda lagi nih. Saya zakar wa yakhsha wa tajannu wa yajannu ala syubhat. Apa ini? Wa yu'allimani min ahadin ma'nahu anna al-malakaini la yu'allimani dzalika ahadan wa ma'a dzalika la yaqtasirani ala Allah. Ini dia berarti bener tuh, malaikat udah ngajarin sesuatu yang apa? Yang ngajarin yang dilarang. Bener gitu, kagak boleh. Berarti emang Manusianya. Orang katanya tuh. Maknanya adalah wa ma yu'allimani min ahadin. Ya kan? Maksudnya keduanya itu enggak ngajarin. Ngajarin apaan? Kagak ngajarin sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ya kan? Manusianya aja. Fayaqulani, dua-duanya ngomong. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Sungguhnya ini kami diturunkan di kayak fitnah. Ya, ujian. Ya. Ujian ini kita di sini. Makanya itu jangan kufur. Jangan gunain ilmu ini untuk kufuran, untuk nyembah selain Allah. Wa qul hadzal irari min anna Allah Rizal al-malakin as-sihr ma zammihi as-sihr wa as-sahir. Iya. Jadi ayat ini Allah turunin juga bersamaan. Yang tadi Allah nurunin bersama malaikat dengan sihirnya, kemudian Allah juga nurunin ayat ini dengan cacian, dengan rendahan. Buat siapa ini kalimat rendahan ini? Buat kalimat sihir dan orang yang menyihir. Celaan. Artinya nggak boleh kita yang menyihir. Berarti ini guru, tadinya sihir itu baik berarti buat ngobatin gitu. Iya, kalau didudukin sama ini. Iya, terus sama manusia dibikin jadi salah gunain jadi salah gunain. Dan udah tuh. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah. Apa ini? Nah, kemudian wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah. Jadi mereka itu tidak melakukan sesuatu yang jelek-jelek, ya kan? Kecuali dengan izin Allah. Lah, bagaimana sih masa sesuatu yang jelek-jelek ini
dengan izin Allah. Nah, makna kalimat izin di sini bukan izin ya lu gue izinin lu melakukan sesuatu yang jelek, bukan. Tapi makna izin di sini adalah apa? Al-ilmu. Apa? Dunal amr. Jadi maksudnya izin situ Allah ngasih ilmu sihir tadi lewat malaikat. Nah, diajarin sihirnya bukan buat kejelekan, ya kan? Nah, makna izin di situ maksudnya dikasih ilmu, bukan perintah. Wa qila al-muradu bil idni at-taqayyul at-takhliyah takhliyah itu artinya khali, bersih, sepi, ya kan? Yang melepas diri. Maksud daripada izin di sini Allah mengizinkan itu maknanya adalah Allah melepas diri daripada perbuatan jelek manusia. Lu bodo amat dah, lu mau ngelakuin jelek silakan, mau kagak silakan. Allah melepas diri, agak nyuruh, kagak ngapa-ngapain. Gitu. Itu sebagai ujian kan? Iya, sebagai ujian. Namanya juga ujian. Kayak apa sih babi diciptain dengan begitu? Apa dah? Kambing diciptain. Iya, buat ujian kita. Kalau ujian aja kan ada pilihan ganda, ada A, ada B, ada C, ada D. Diciptain empat-empatnya, ya kan? Biar apa? Biar kita milih. Yang bener A. Kalau menadol bukan ujian, iya. Pemirsa. Begitu pemirsa, cinta yang dirahmati Itu Allah. pada tidur apa gimana nih? Diem baik pada. Kalau tegur-tegur ya. Iya ini, kedengeran kagak suaranya? Ini Kedengeran. iya, belajar kita hari ini Romanana kagak danta dikit ya. Karena emang sebelum belum baca saya dari kemarin, iya sibuk tidur. Tidurnya di jalanan. Berarti kalau izin sini bukan izin bro. Apa? Bukan izin ya. Berarti Allah mengizinkan. iya berarti maksudnya bukan berlepas diri berarti ya. Berarti Bukan. Allah kayak ngajarin gitu. Jadi makna izin di situ Allah ngajarin ilmu, ya kan? Dunal amr, bukan perintah. Bukan nyuruh. Makna di situ Allah melepas diri daripada perbuatan jelek manusia. Kata lu ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Nah, makna daripada wa ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka itu mengetahui atau belajar ya, apa-apa yang jelek dan apa-apa yang manfaat. Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka itu bukan membeli atau menjual belikan apa-apa malahu fil akhirati min khalaq. Gimana sih artinya tadi itu? Walaqad alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq. Baca Bib. Artinya Bib. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka, dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa membeli atau menggunakan sihir itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka. Jadi mereka sungguh sudah mengetahui barang siapa yang menjual, ya kan, atau yang membeli apa-apa dengan hartanya itu sihir tadi, ya kan, sungguhnya itu tidak manfaat di mana di akhirat. Nah, sungguhnya orang-orang Yahudi itu dia sebenarnya kenapa dah? Lah udah belajar dulu, ya, di dalam kitab Allah. Orang-orang Yahudi dikasih itu. Natatlu syaitin an bi kitabillahi ma lahu fil akhirah. Dia udah tahu tuh perkataan setan tersebut di dalam kitab Allah yang udah orang Yahudi belajar di situ. Tapi apa? Dia masih ngikutin aja. Padahal jadi apa? Jadi nasib. Apa itu nasib? Yang menimpa dia itu. Nasib itu menimpa. Wala bi'sa ma syara bihi anfusahum law kanu ya'lamun.
Apa ba'uha itu? Ba'uha wala'alla qailan. Dia ngejual apa? Sihir. Ada bisa masya Zaman Allah. ishtarahu malahu fil akhirah. Dia ngejual itu tadi sihir ya? Iya benar. Yaqulu innallaha. Siapa yang ngomongnya? مؤكدا بقوله ولقد علموا لمن اشتراه ثم نفوا عنهم بقوله لو كانوا يعلمون والجواب أن المراد لو كانوا يعملون بعلمهم جعلهم حين لم يعملوا به كأنهم غير عالمين وقيل إن العلم علمان innal ilma ilmani. Ya kan? Sungguhnya ilmu itu ada berapa? Ada dua. Ilmun yaqini mutasallitan. Mutasallit artinya apa? Bercampur atau mukhtalit ya. Bercampur ala nafsi fala ta'lamu illa bimuqtada. Nah, ilmu itu bercampur dengan diri kita. Jadi nggak bisa kita dapetin ilmu kecuali dengan apa? Dengan belajar. Wa ilmu laysat lahu hadhihi sulqah ala nafsi fatatasarrafu nafsi ala khilafihi wal manfi anhum wal awal wal muthabbat wal thani allati mana yang kedua Itu guru ilmu mustahil. ilmu laysat Yakinnya mana ilmu mustahil? Hah? Mustahil lagi. Itu ya ilmu yakini iya. Yang pertama ilmu yakin, yang kedua ilmu yang bercampur dengan diri, gitu. Ya khair. Ini rada anu banget ini kita. Ilmu yakini, tersallit. Dah lanjut walau annahum. Ya biar pelajaran dikit lagi. Walau annahum amanu wa taqaw lamathubatun min 'indillahi khairun law kanu ya'lamun. Bahwasanya apa itu? Kalau seandainya mereka itu beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, Allah bakalan kasih apa? Lamathubatun. Allah kasih jaza, Allah kasih pahala daripada sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu khairun law kanu ya'lamun. Kalau seandainya mereka mengetahui. Al-mathubah maknanya apa? Masdarun min qaul qail. Udah. Udah segitu aja tuh. Gimana? Mathubah titik tuh. Itu buat logonya doang. Gitu. Buat logonya segitu deh, cukup. Wa aslu dzalika kitab syai' bi ma'na raja'. Boleh sampai roja. Dari segitu aja buat logonya. Ma'id rajulun mana? Wah itu tuh. Iya. Baca kita. Al-makna. Maknanya adalah baris ketiga dari bawah halaman ke-42. Al-makna walau annahum amanu bi Muhammadin. Betul, wal Quran. Kalau seandainya mereka beriman dengan Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran, wattaqu, kemudian mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Kohim itu Tuhan mereka nih. Maksudnya Allah kali ya? Iya, Tuhan mereka. Kemudian apa? Mereka apa? Takut dengan iqabah, ganjaran atau hukuman. Mata'uhu bi'adai faraidah. Dengan apa? Dengan sesuatu yang diwajibkan, dia taat. Wa tajtanibu
apa? Dia jauhin ma'asiyah, ya kan? Lakana jaza Allah. Dia bakalan dapat itu apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Iyahum, buat mereka. Wa thawabuhu lahum ala imanu. Nah, udah kebanyakan. Terus gitu aja, itu makna saum. Baru saum doang tuh. Berarti ini makna dari apa? Itu makna daripada saum. Mukhtab apa? La masubatun. Maksubah. Al-masubah. Makna masubah secara keseluruhan. Kalau tadi di atas kan inian lugohnya cukup sampai roja, itu di makna roja, titik, dah kelar. Jadi saya belum paham itu di inna ilma ilmani Mana? kan wal jawab an dua di dua di baris tiga baris kedua wakila inna ilma ilmani Nama dan sebenarnya Allah itu. Jadi nih, tadi ada yang nanya Bapak Ibu sekalian di halaman 42 di paragraf ya kedua tentang walabi sama syarabihi anfusahum law kanu ya'lamun, ya kan? Artinya apa itu tadi? Walabi sama syarabihi. Mana? Katanya apa? Maknanya itu apa? Membeli, ya kan? Membeli. Nah, makna di situ yaqulu itu kan apa? Wala'ala qailan yaqulu, bilang orang yang ngomong begini, innallaha asbata lahum al-ilm. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi mereka itu ilmu muakkidan. Tuh, muakkidan. Kan ilmu. Nah, pertanyaan di sini ilmu apaan? Nah, begitu. Ilmu apaan? Ya kan? Walaqad alimu laman ishtarahu, ya kan? Sehingga Allah udah memberitahu tuh. Memberitahu apaan? Biqaulihi, ya kan? Ngasih tahu bahwasanya barang siapa yang membeli atau yang menjual sesuatu sihir yang kagak ada manfaatnya di akhirat, ya kan? Mungkin kan lihatnya ya. Begitu akhirnya dijawab tuh. Ada jawabnya, dijelasin. Ilmu apa yang dimaksud di sini? Anal murad lahu kanu ya'maluna bi'ilmihim. Kalau seandainya mereka tuh orang-orang yang tadi mengetahui ilmu mereka, ja'alum hina lam ya'malu bihi. Maksudnya apa? Ilmu yang tadi diturunin sama malaikat Harut sama Marut digunain buat obat, bukan buat melaksanain sesuatu yang jelek, ya kan? Nah, kemudian di ayat selanjutnya, mana dia hilang ini? Paragraf selanjutnya. Nah, wakila dijelasin lagi di sini sama Sahibul Mu'allif Imam Muhammad Al-Sabudi. Apa kata beliau? Innal ilma. Kan sungguhnya ilmu itu apa? Ilman, ada dua. Ya kan? Ilmani, ada berapa? Ada dua. Ilmu yakini, ilmu apa lagi? Mutasallid. Ada ilmu yakin, ya kan? Ada ilmu yang bercampur ala nafsi, ya kan? Apa? Fala ta'lam illa bimuqtada. Nah, kita nggak bakalan tahu tuh ilmu yang bercampur di diri kita ini, ya kan? Kecuali dengan apa? Dengan kita cari, dengan kita lihat. Nah, maksud apa nih ilmu yang di sini? Maksudnya ilmu sihir, ya kan? Ilmu sihir. Tiba-tiba kita punya ilmu sihir keturunan, ya kan? Kita kan nggak tahu. Kita bisa tahu dari mana? Dari kita cari, kita belajar. Begitu Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah. Mana lagi? Wa ilmun laysat lahu hadhihi sultah 'ala nafsi. Nah, ilmu yang kedua yang mutasallid itu dia enggak ada sultah. Sultah apa sih? Guru. Enggak ada yang ngajarin, enggak ada yang mimpinin. Itu ilmu begitu tiba-tiba ada aja. Kagak ada yang ngajarin. Ya, namanya orang keturunan gitu. Kayak jin jagaan dari kawan-kawan kita. Nah, kagak nyari kita, kagak belajar. Nah, tiba-tiba ada. Nah, cara mengetahui diri kita ada ilmu gitu bagaimana? Kita belajar, ya kan? Bukan kita cari gitu. Jadi yang pertama ini ilmu keyakinan nih. Keyakinan. Yang kedua yang sudah tercampur sama diri kita, artinya dari turun. Iya.
Begitu, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Udah, mana lagi Bapak Ibu? Lanjut. Udah ya? Mana lagi? Halaman 43. Mana? 43. Minillah jawabin nama wa dalla 'ala al-jawab wal jawabu mahdhufun taqdul faqad ajaza al-jumhur wa nana 'ala sabil al-majaz lan irad la ilaha imanuhum wa ikhtiyaruhum كأنهم قيل وليتهم آمنوا ثم ارتدوا فدول مثوبة عن الخير وقد ذكر أهل الأخبار ونقل المفسرين أخبارا في تفسير هذه الآية مؤذيا أن الهاروت وماروت أنزل ليحكم بين الناس وركبت فيهم الشهوة فزانيا وشرب الخمر. Nah ini nih, coba di halaman 43, ya, di paragraf ketiga itu hikmah diturunkannya Harut dan Marut. Kita kalau ditanya ma huwal hikmah, apa? Anzalallahu ta'ala Harut wa Marut, begitu. Apa anunya? Waqad dzakara ahlul akhbar wa naqalahu al-mufassirina akhbaran bi tafsiri hadhihi al-ayah. Muaddi apa? Mana itu benar ya? Nah itu tuh. Anna Haruta wa Maruta unzila liyahkuma, untuk apa? Menjadi hakim, ya kan? Bainan nas. Yang pertama tuh liyahkuma. Yang kedua, nah, waraqibat fihima asyahwa fazaniyan wa syarbal khamr wa kufran. Untuk siapa? Waraqibat fihima asyahwa. Waraqibat fihi syahwa, syahwa. Maksud apa nih? Yang mempunyai syahwat. Yang biasanya mengendalikan yang naikin syahwat, maksudnya ngendaliin kali ya? Iya, ngendaliin syahwat. Iya bener juga ente. Iya kan naikin syahwat ya. Jadi dia yang ngendaliin syahwat. Kemudian apa lagi? Perzinahan ya? Iya. Dia kemudian dia zina, minum khamar. Iya, mengendalikan orang-orang yang minum khamar. Artinya biar kagak minum khamar. Ya, kemudian kekufuran, biar kagak kufur. Tuh, itu hikmahnya di garis ini tuh. ini hikmah Diturunkannya hikmah diturunkan malaikat. Berarti kalau ada jawaban gitu guru jawabnya. Iya, fa khayrahuma Allah baina adzabid dunya wa adzabil akhirah. Oh, ini berarti dari anak Harut itu. Anak Harut wa ma zalaliyah kuma bainan nas. Iya, gitu deh. Faktar aja bentuk ya tadi. sampai Gufron, Gufron ya cukup dah segitu. Gufron. Tahu Gufron mah tidur kali ini dia. hikmah diturunkan Harut. Iya bener, yang mana agak ada dia nih. Gufron mana sih? Muhammad Syah ya? Syah, iya. Iya, Guru. Baik. Ada. Tidur. Ngopi. Lanjut kemana lagi nih? Lanjut paragraf terakhir. Wa hadhil akhbar qad intawatu ala adami ismatil malaikah. Wah, begitu Bapak Ibu sekalian. Nah ini kok begini ya? Wah, ulama ala. Jadi ada yang berkata bahwasanya malaikat itu enggak maksum. Nih di paragraf ini katanya.
Jadi malaikat itu nggak maksum. Nah, cara Allah membantah kalimat orang yang mengatakan bahwasanya malaikat ini nggak maksum. Mana dalilnya? Tuh. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah tidak apa? La ya'suna. Tidak maksiat kepada Allah. Siapa berarti itu yang nggak maksiat? Malaikat. Nah, mereka itu ya kan melakukan apa yang diperintah oleh Allah, ya kan? Dan apa yang diperintahkan? Nah, iya, itu dalilnya tuh. Malaikat itu. Ntar kalau ada pertanyaan begini, hal malaikah maksumah gitu, ya kan? Tulis na'am wa qala Allah Ta'ala. Tulis ad-dalil, gitu ad-dalil. La yasuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Istaqbiluna ibadatihi wa yastahsinuna yusabbihuna al-layl wa ghayra dhalika min al-ayati wa mimma yadullu ala adami sihhati hadhihi al-akhbar. Udah kelar. Kayak ini gelap amat ini pindah mata lampunya. Mana nih lampunya? Nah, Hajib dah. Udah kelar tuh. Ya. Udah kan kelar nih. Pas banget. Oh, itu disilang-silang itu tuh. Silang-silang baru masuk namanya. Nah, ini Babila. Babil itu di mana sih letaknya? Babila itu baldah qadimah, negara yang apa? Yang bukan nama, yang bukan. Kalau qadimah di sini maksudnya apa? Dia kampung bawah, pelosok. Iya, pelosok. Perkampungan di kampungan. Nah, itu dia ada di Sudal Kufah. Suadul Kufah. Wakil apa? Itu nama tempat di Kufah. Iya, nama tempat. Al-Kufah ala qaul mufassirin au hiya baldah. Apa? Hiya baldatun fil janibi syarqi. Kan bisa di sebelah utara. Timur. Syarqi, Warbiyah di mana barat, Syarqi, timur, singkit timur. Kemudian min Nahril Furat di mana sungai Emirat. Furat Emirat itu kan? Furat itu nama sungai namanya Furat. Tuh, baca tuh. Ba'idah anhu bukan ini bukan ba'idah anhu 'alal qaul wala madarik. Maksudnya ini jauh daripada perkataan para ulama-ulama sejarah. Iya bener, tempatnya jauh Bapak Ibu sekalian. Pelosok. Mana tuh? Baca yang mana teh? Balik ini. Samping lanjutannya. Nah itu kalau yang disebutnya tadi ababil itu majhulah katanya. Alatnya apa? Itu nggak biasa, nggak masyhur. Ya kan? Tapi bal hiya amakinul ma'rufah, tapi yang apa? Yang diketahui apa katanya? Qad tarakkuhan nas fil apa nih? Fi qadimil wal hadith. Kagak disebut nama tempatnya. Ya cukup segitu aja namanya tadi. Tempatnya itu tempat. Suadul Kufah. Suadul Kufah. Tulis baldatul qadimah kanat fi Suadul Kufah. Kila Kufah al qaul mufassirin. Dah cukup. Segitu dah. Ma yu'khadhu minal ayati minal ahkam. Ya kan? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Maghrib jam berapa ini dia? Rumah di Medan ini. Bukan Medan Medan HM bukan. Medan HM Nur ada nurnya. Acara pon ya berarti kok apa? Kotek dia ada nurnya tuh.
Dari hotel. Hmm.